Bandara ilegal di Morowali. Ini kayak nemu harta karun lama yang tiba-tiba meledak di timeline. Pasti karena ada yang lagi panas-panasnya nyari amunisi politik. Dari data, ya ada bandara khusus IMIP yang beneran beroperasi tanpa pengawasan negara sejak 2019. Dan Jokowi dikaitkan sebagai yang meresmikan meski sumber resminya masih agak kabur. Mungkin Jokowi cuma potong pita kawasan industri secara umum, tapi sekarang jadi headline sensasional. Ini bukti kalau infrastruktur megah ala Jokowi seringkali lebih prioritasin investor asing daripada kedaulatan kita sendiri. Bandara ilegal Morowali di kawasan tambang katanya diresmikan Jokowi. Benarkah? Pertama, konteksnya, kawasan industri Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah ini emang proyek gede-gedean era Jokowi. Mulai dikembangkan sejak 2013-an, tapi meledak di 2015 sampai 2019 dengan dukungan investor asing, terutama dari Tsingshan Holding Group dari Cina. Luasnya sekitar 4.000 hektar, fokus pada nikel dan smelter buat baterai EV. Yang katanya bikin ekspor kita naik 6,6 miliar dolar di 2019 aja. Jokowi sendiri meresmikan smelter pertama di sana pada Mei tahun 2015 dan terus dorong sebagai proyek strategis nasional atau PSN buat meratakan pembangunan ke luar Jawa. Bagus sih idenya. Kayaknya merata di sini maksudnya lebih merata ke kantong investor daripada ke warga lokal. Soalnya konflik lahan dan lingkungan di Morowali udah kayak sinetron panjang. Dari gugatan ke MK, demo buruh, sampai longsor tambang yang menewaskan puluhan orang. Bandara khusus IMIP ini resmi dioperasikan pada tanggal 3 Oktober tahun 2019. Bertepatan HUT ke-6 kawasan industri dengan pendaratan simbolis pesawat ERJ-145. Peresmian operasionalnya dilakukan oleh manajemen PT IMIP sendiri, dipimpin Managing Director Hamid Mina dan perwakilan Tsingshan, dan gak ada catatan resmi Jokowi potong pita di situ. Tapi inilah yang bikin kontroversial. Banyak sumber terkini di November 2025 menyebut Jokowi meresmikan bandara ini pada tahun 2019. Berdasarkan pernyataan Edna Caroline Patisina dari Indonesia Strategic and Defense Studies atau ISDS di podcast Forum Keadilan TV, Edna bilang, Bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Mungkin maksud Jokowi meresmikan keseluruhan kawasan IMIP secara luas termasuk fasilitas bandara karena dia sering kunjungan ke sana buat promosi investasi. Tapi kalau benar Jokowi yang resmi, yang bikin ilegal bukan karena nggak ada izin dasar. Ini bandara tertutup atau private buat keperluan industri. Diizinkan PMK nomor 18, PMK.04 2019. Soal bandara khusus. Tapi karena beroperasi tanpa pengawasan negara selama bertahun-tahun, nggak ada bea cukai, imigrasi, airnav, bahkan TNI atau Polri katanya susah masuk. Edna lagi-lagi soroti, Morowali itu luas 4.000 hektar, punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia, yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi alias tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin baru ungkap ini sebagai anomali pada 20 November 2025. Saat latihan TNI di sana, ada bandara di RI yang tak memiliki perangkat negara sama sekali. Ini membuat ekonomi RI rawan, dia bilang. Jangan ada negara dalam negara dan janji lapor ke Prabowo. Bayangin bandara buat angkut nikel miliaran dolar, tapi negara kita kayak tamu tak diundang, masuk aja susah. Ini rawan smuggling, radiasi tambang, atau apa aja yang bikin kedaulatan kita kayak kertas tisu basah. Di X atau Twitter isu ini meledak sejak 24 November 2025 dengan ribuan post nyalahin Jokowi langsung. Contoh ada yang bilang, bandara ilegal di Morowali diresmikan saat Jokowi jadi presiden dan tanpa pengawasan negara. Kok bisa? Banyak link ke video podcast Edna yang sama sampai trending bandara ilegal Morowali. Tapi ini juga nunjukin pola. Isu lama 2019 dan baru dibongkar 2025. Pas transisi pemerintahan, timingnya pas banget buat politik, ya kan? Jadi, benarkah Jokowi meresmikan secara teknis operasionalnya oleh IMIP? Tapi ya,
era Jokowi dan dikaitkan langsung sama dia di narasi publik. Ini bukan hoax tapi lebih ke kelalaian regulasi yang bikin bandara ini terkesan ilegal dalam arti yang lebih praktis. Atau emang ilegal beneran yang sengaja dibiarkan? Nih saran aku, cek dokumen Kementerian Perhubungan atau audit BPK soal PSN Morowali, pasti ada cerita gelapnya. Kamu gimana pendapatnya? Ini bikin aku mikir infrastruktur megah tapi tanpa pengawasan, kayak pesta tanpa polisi. Seru sebentar tapi ujung-ujungnya chaos.